Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Tasyabanah Yatimah Rokmul Kiti 2019-2128. Fi hadi fursah sa'ukhbiru an tajriba min hayati, yakni utlatu ma'al asdiqa ila syati wa tu'ula fi wasati ma'muriyah ittisalu bi asdiqai arba'ah, yakni ukhti Zahra, ukhti Arina, ukhti Hanifah, wa ukhti Intan. طلبوا مني أخذ أطلة معا ودفعة الواحدة جعل فيديو سينما لمسابقة 17 من أغسطس في التاريخ 14 من أغسطس حول 7 ليلا جئتن في بيتي لا يعبد القروء من شاتي وطولة لقد تلزم جميعا وتأمر نذهب عند الفجر لاستمتاع بشروق الشمس على شاطئ وطولة. وفي الساعة 33 دقيقة بدأوا يستعدون للذهاب. قبل نذهب نصلي الصبح بدورهم في بيتي إلى الشاطئ. تعمدنا تناول الإفطار أولا لأننا نستعجل من هناء بالاستمتاع بشروق الشمس. وعندنا وصلنا هناك بدأوا في أدرج وجعل فيديو من جمع الاجتهاد. ثم بعد انتهينا من تصوير الفيديو لمسابقة أغسطس بدأنا في تصوير الصورة مع والاستمتاع بشمس الصبح في وطئ. قرابة الساعة 8 صباحا نحن نرجع إلى بيتي لأنه على أحد أصدقاء تكون مهمة إلى البيت في الساعة 9 إلى 15 ومنتصف تناول الفطور على الفور التي قدمتها أختي في المنزل. بعد الإفطار رجعنا إلى منازلهم لأن الوقت كان متأخرا. ثم يمكن هذا مني. ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasyabanah Yatimah, NIM T 2019-2128. Di sini saya akan sedikit memberikan kesan dan pesan selama saya belajar Arabia Al-Siyah. Menurut saya, pengalaman saya selama belajar Arabia Al-Siyah, selama saya menjadi mahasiswa, memang saya tidak pernah, meskipun di pondok pun saya tidak pernah belajar mengenai Arabia Al-Siyah. Bahkan belajar mengenai tentang bahasa Arab pun masih sekitar dasar-dasar saja. Awal belajar bahasa Arab Al-Siyah ini benar-benar tertekan sekali, pastinya tertekan karena yang pertama saya belum lancar bahasa Arabnya, yang kedua mahasiswa dituntut untuk bisa berbahasa Arab menggunakan bahasa-bahasa yang umum digunakan ketika perjalanan seperti itu. Dan lebih parahnya, ketika pertemuan pertama Arabia Al-Siyah ini benar-benar kaget karena pada waktu itu saya tidak mengerti Arabia Al-Siyah ini apa artinya. Bahkan mata kuliahnya saja artinya tidak paham pada waktu itu. Namun setelah saya mengikuti pertemuan pertama masih belum paham karena full PPT yang diberikan oleh Ustadz itu bahasa Arab. Jadi kayak mau dikopas pun itu udah bisa, jadi harus diartiin satu-satu. Nah, kemudian setelah Ustadz menyuruh salah satu mahasiswa untuk menjelaskan mengenai Arabia Al-Siyah ini, disitulah saya mulai paham, oh ternyata Arabia Al-Siyah ini Arabia tentang transportasi, tentang safar, tentang perjalanan seperti itu. Nah, mengenai tugas, ya menurut saya Arabia Al-Siyah ini lumayan juga tugasnya. Namun di situ saya belajar tanggung jawab. Walaupun banyak banget tugas-tugas yang ada pada waktu itu, di situ saya belajar. Saya harus bisa menyelesaikannya walaupun saya tidak bisa, seperti itu. Namun karena saya berusaha agar saya bisa dan agar saya bisa paham tentang Arabia Al-Siyah ini, lambat hari belajar, ikut mendengarkan, akhirnya saya bisa.
saya tahu, saya paham, oh ternyata ini begini artinya, oh ternyata begini. Dan lebih jelasnya setelah saya membeli buku yang direkomendasikan oleh Ustadz tentang seputar Arabia li al-Siyahah. Menurut saya sendiri, Ustadz yang mengampu pun, dosen Ustadz Asep itu benar-benar hebat beliau. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena beliau bisa mendidik mahasiswanya untuk disiplin. Untuk disiplin itu beliau tidak mau ketika ada satu pertemuan tidak ada beliau untuk mendampingi pada waktu itu. Jadi beliau harus ada dan melihat perkembangan mahasiswanya dan melihat hasil mahasiswanya ketika mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan kelompoknya. Jadi di situ letak kekaguman saya dengan beliau seperti itu. Walaupun awalnya saya tertekan dengan tugasnya, namun di sisi lain saya juga tipikal orang yang sangat suka dengan vlog-vlog seperti itu. Namun di sisi lain juga saya juga tidak bisa berbahasa Arab. Nah, di situ introspeksi saya sendiri, saya harus belajar, berarti saya harus menghafal. Bagaimana caranya saya tetap suka ngevlog, tapi saya juga harus bisa berbahasa Arab. Nah, seperti itu. Jadi kesannya campur aduk antara senang, bahagia, sedih, tertekan, semuanya ada. Jadi di mata kuliah Arabia li al-Siyahah ini benar-benar mahasiswa itu dituntut untuk mampu berbicara bahasa Arab dengan cara kayak seperti vlog seperti itu. Nah, kesan saya selama belajar Arabia li al-Siyahah ini baru pertama kali saya ditegur oleh seorang satpam karena saya mengambil video diam-diam di sebuah plaza gitu. Dengan saya kan mengambil tema waktu itu di Rabalung. Nah, waktu itu saya tidak izin kepada satpamnya sehingga saya mengambil video terang-terangan di depan satpamnya ya. Akhirnya pada waktu itulah saya ketahuan dan saya ditegur kenapa saya ngambil video, kenapa tidak izin, terus ini videonya dibuat apa gitu. Otomatis saya langsung ciut dan di situ ambiar banget, lupa semuanya apa yang dihafal, tapi saya tetap konsisten untuk menyelesaikan tugas saya karena udah jauh-jauh dari rumah berangkat dan ternyata sampai di sana ya gitu tidak sesuai dengan hasil. Namun alhamdulillah pada waktu itu diberi kemudahan oleh Allah karena saya waktu itu sempat ngeprint tugasnya dan alhamdulillah waktu itu diberi izin walaupun sempat dimarahin terlebih dahulu. Itu adalah salah satu kesan yang benar-benar saya ingat selama pelajaran Arabia li al-Siyahah. Nah bapaknya pun itu benar-benar baik, dan sabar banget ketika mengajari mahasiswanya, dan ketika ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam membuat presentasi, beliau selalu memberitahukan ini kesalahannya, ini kesalahannya, yang benar seperti ini, yang benar seperti ini. Nah, seperti itu poin plus untuk Ustadz. Pesan saya di mata kuliah Arabia li al-Siyahah, semoga kepada saya sendiri, semoga saya setelah ini saya tetap belajar untuk berbicara bahasa Arab, walaupun sebenarnya saya susah ngomong bahasa Arab. Dan untuk Ustadz sendiri, semoga Ustadz tetap menjadi dosen yang benar-benar tanggung jawab terhadap mahasiswanya dan semoga tugasnya lebih dikurangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.